Hai, welcome to podcast tema Talk Heart dengan tema Waspada Omikron, Kenali Gejalanya. Hari ini Jumat 14 Januari 2022 dengan saya Andina Desri dari Stella Maris, Gading Serpong. Kita semua sudah tahu nih bahwa COVID-19 ini mungkin masih jauh dari kata selesai. Kita masih dihantui oleh virus-virus COVID-19 dan akhirnya sekarang masyarakat sudah mulai bisa beradaptasi dengan adanya beberapa peraturan dari pemerintah, yaitu 5M contohnya, memakai masker, jaga jarak tentunya, lalu juga ada mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan. Nah, pastinya tentunya kita akan membahas tentang virus varian baru Omikron. Nah, masih segar banget sih sebenarnya di Indonesia, apalagi tentang virus yang COVID-19 ini. Pertama kali masuk itu sekitar tahun 2020 bulan Maret. Lalu lonjakan varian Delta melanda di Indonesia. Nah, sekarang saat di Indonesia sudah mulai melandai untuk statusnya untuk orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini, dan sekarang kita dikagetkan kembali dengan adanya varian virus baru, yaitu virus Omikron. Oke, nah untuk mengenai virus Omikron ini sebenarnya sudah banyak diinfokan oleh beberapa media tentunya, tapi memang belum sampai mendetail tentang virus Omikron ini sendiri. Baik, apalagi sekarang sudah masuk ke Indonesia ya. Nah, sekarang mari kita mengenal lebih dekat lagi mengenai virus COVID-19 ini dan tentunya varian Omikron, dan mengetahui apa aja sih gejala-gejala yang ada agar kita semakin bisa tahu nih menjaga diri apa yang harus kita lakukan saat kita mengalami gejala-gejala tersebut. Baik, dan sekarang sudah ada nih dokter dari Rumah Sakit Betsaida, Dokter Desila Atikawati. Halo dokter. Halo, selamat Terima kasih sore. ya dokter sudah datang pada podcast hari ini. Iya, sama-sama sudah mengundang kami juga ya dari Stella Maris. Iya, terima kasih dok. Oke, sebelum kita memulai podcast pada hari ini, saya ingin menginformasikan bahwa untuk peserta yang sudah hadir, kita biasanya suka mengadakan podcast dengan tema-tema yang tentunya menarik dengan bintang tamu yang kredibel tentunya. Dan juga untuk peserta yang hadir pada sore hari ini, kita akan mengadakan hadiah khusus untuk 5 pertanyaan terbaik, nanti akan diberikan oleh Rumah Sakit Betsaida, yaitu goodie bag menarik. Nanti akan bisa diambil langsung di Rumah Sakit Betsaida. Caranya cukup dengan melakukan pertanyaan dengan format nama, nomor telepon, ID Instagram, lalu pertanyaan. Oke, sebelum kita mulai nih, kita akan masuk dulu ke tema update COVID terkini nih dok. Oke, mungkin kita kenalan dulu kali ya dengan dokter cantik pada sore hari ini. Halo dok, boleh jelasin nih, dokter ini spesialis dokter apa? Lalu mungkin dulu sekolahnya di mana? Iya, perkenalkan saya Dokter Desilia Atikawati. Saya seorang dokter spesialis paru. Dulu saya untuk pendidikan dokter spesialisnya di Universitas Airlangga Surabaya. Saya mulai menjadi seorang spesialis paru tahun 2018 ya. Saat ini berpraktek di Jakarta dan juga di Tangerang di Rumah Sakit Betsaida Gading Serpong. Oke, jadi dokter lulusan dari Surabaya ya dok. Oke nih dok, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan menarik dok. Oke, terkait COVID saat ini menurut dokter pribadi ya dok, bagaimana kondisi pandemi di negara kita? Kalau dilihat dari pasien-pasien yang sekarang nih dok yang ditangani, meningkat atau menurun atau stabil dok? Iya, mungkin sebetulnya kita juga bisa lihat ya dari data-data yang sering diumumkan di televisi ataupun di sosial media ya. Mungkin dari sosial medianya Kementerian Kesehatan atau juga dari berbagai macam sosial media lainnya. Kita kan bisa lihat memang terjadi kenaikan ya untuk kasus COVID di Indonesia. Maksudnya COVID saja ya, tidak melihat variannya ya gitu kan, meningkat yang dimana kita sudah mulai bulan Oktober bagus nih di 200-an per hari ya, angkanya cukup kecil dengan perbandingan dengan angka tesnya pun juga cukup baik, tapi memang akhir-akhir ini mulai meningkat ya. Beberapa hari lalu sempat 800 pasien per hari ya, meningkat 800 orang, bukan pasien ya, 800 orang terdiagnosis COVID. Kemudian mungkin terakhir kemarin juga 790-an ya, hampir 800.
kita melihat ada kenaikan ya untuk dari kasus COVID ini gitu ya. Tanpa kita melihat variannya ya. Kalau misalnya data dari beberapa hari lalu kan sudah lebih dari 400 orang yang COVID ya yang memang ternyata teridentifikasi terkena varian Omicron. Jadi ya memang sudah mulai ada tren naik ya, walaupun mungkin tren rawat inapnya belum terlihat ya, semoga sih tidak ya gitu. Oke, jadi untuk dari hasil tesnya sendiri meningkat ya dok? Iya, dari jumlah orang yang hasil swab antigen ataupun PCR-nya positif ya meningkat gitu. Karena sekarang juga sudah live ya dok, jadi dari Peduli Lindungi sudah punya akses untuk yang cek PCR maupun antigen, sudah bisa dilihat langsung statusnya berapa yang terindikasi positif dan juga negatifnya. Jadi sudah mulai live, kita juga sebagai masyarakat bisa langsung cek ke Peduli Lindungi ada berapa sih kasusnya sekarang. Nah selanjutnya dok, vaksinasi sudah digencarkan oleh pemerintah, benar-benar menjadi faktor utama untuk menghindari atau mengurangi penyebaran COVID. Nah menurut dokter apakah benar dok? Ya, jadi negara kita ini kan sempat devastated ya, maksudnya sempat kemarin kita diterjang gelombang COVID yang mulai di bulan Juni Juli. Itu puncaknya mungkin juga pasti ada dari yang ikut podcast ini mungkin yang keluarganya ataupun mungkin rekan terdekatnya ya juga yang mengalami COVID, kemudian susah cari rumah sakit ya, seluruh rumah sakit di Jabodetabek penuh. Orang bisa berpindah-pindah sampai belasan puluhan rumah sakit nggak dapet ya. Itu ya kita sedih sekali ya, tapi memang pada saat itu angka vaksinasi kita masih sangat rendah ya, belum sampai 10% ya, mungkin masih sekitar hanya 6-7% ya, karena mungkin yang baru divaksin waktu itu nakes ya, pertama kali kan selalu tenaga pendidik ya dok ya. Nakes waktu itu kan kita kan mulai vaksinasi di Indonesia di akhir Januari ya, waktu itu kan dimulai dari nakes seperti itu. Nah itu memang waktu itu ini ya luar biasa sekali dampaknya ya gitu ya terhadap kesehatan negara kita. Kemudian tapi setelah itu berbarengan dengan gelombang COVID-nya memang tinggi, kemudian vaksinasi kan mulai sangat digencarkan ya waktu itu ya, lansia, kemudian pokoknya semua yang memang bisa divaksin, masyarakat segera vaksin. Pemerintah luar biasa sekali juga untuk meningkatkan ketersediaan vaksin, kemudian seperti itu. Dan akhirnya tiba-tiba kita menurunnya juga cepat juga ya, sempat mungkin negara-negara lain juga kaget kok bisa ya Indonesia sampai seperti itu ya. Betul. Nah itu memang landainya kemarin itu mungkin ada dua faktor. Satu memang vaksinasinya kemarin dikejar, dan yang kedua adalah banyak juga orang yang tervaksinasi secara alami dengan sakit ya kemarin begitu ya, itu kan seolah-olah seperti tervaksin. Jadi karena sakit dan juga dari vaksin akhirnya mendapatkan kekebalan terhadap COVID, itu juga faktor yang menyebabkan landai. Apakah memang dia menjadi suatu faktor utama, yaitu salah satu faktor ya untuk memang mencegah atau menekan dari penyebaran COVID, tapi tentunya vaksin tidak menjadi satu-satunya ya. Yang tadi sudah Mbak Anina sebutkan juga ya, 5M itu ditambah dengan vaksinasi itu yang nanti akan memaksimalkan untuk menekan penyebaran dari COVID seperti itu. Jadi sebenarnya sangat berpengaruh ya dok ya, bisa sampai menurunkan angka positif COVID-19. Selanjutnya dok, apakah orang yang baru divaksin satu kali tetap sudah terlindungi dari virus ini? Karena kan kita sekarang mungkin kalau nakes semuanya pasti sudah ada booster ya dok ya, kalau untuk masyarakat kan masih yang kedua, mungkin ada juga yang baru pertama. Ya, kalau vaksinasinya baru satu kali dengan jenis vaksin yang memang cuma single shot ya, satu kali ya, contohnya seperti Johnson & Johnson ya, 14 hari setelah dari vaksin tersebut ya sudah dianggap terlindungi. Tapi kalau menggunakan vaksin yang memang harus 2 kali suntik, ya tentunya sih memang belum terlindungi dengan optimal ya. Setelah 2 kali suntik pun itu kan juga kurang lebih 14 hari ya dari dosis kedua baru dianggap pasien terproteksi ya dari COVID. Tapi yang pentingnya juga diketahui, terproteksi ini bukan berarti tidak bisa COVID ya. Tujuan dari vaksin sekali lagi bukan supaya berarti kalau sudah vaksin kita berarti tidak akan terkena COVID ya. Bukan seperti itu, karena banyak sekali ya juga saya bertemu dengan pasien yang memang misalnya sudah pernah vaksin. Kan saya nggak mungkin dok kena COVID lagi karena saya sudah vaksin. Nah itu pernyataan yang sebetulnya tidak tepat. Tidak ada vaksin yang memang menjamin orang tidak akan kena COVID. Yang diharapkan tujuannya adalah kalau
sampai tembus pertahanan kita, ya. Pertahanan pertamanya ini 5M tadi loh, ya. Pertahanan pertama kita 5M tadi tembus, misalnya sampai kita kena dengan vaksin tersebut, harapannya dia menciptakan kekebalan tubuh supaya seseorang itu tidak sampai jatuh ke penyakit yang berat, supaya jangan sampai masuk rumah sakit, dan diharapkan juga mencegah terjadinya kematian. Itu yang sedihnya gelombang tinggi kemarin itu kan vaksin. Jadi pertahanan vaksinasinya kan orangnya masih sangat sedikit sekali yang divaksin, sehingga banyak sekali yang membutuhkan oksigen, membutuhkan rawat inap, membutuhkan ICU, ya. Bahkan kami juga semua punya pasien yang sudah kadar oksigennya cuma 70%, hanya bisa di rumah. Dengan gejala yang berat. Cari oksigen nggak bisa, itu kan ya sesuatu yang sama sekali kita tidak ingin ulang lagi, ya, gitu. Pastinya, Dok. Iya, gitu. Makanya vaksin ini sebagai salah satu cara untuk bisa mencegah hal tersebut terjadi sih, gitu. Oke, jadi sebenarnya sudah melindungi tapi belum terlalu optimal. Ya, tentunya salah satu vaksin pada vaksinnya harusnya 2 kali, jelas itu tidak optimal, ya. Apalagi gitu. sekarang juga sudah harus ada vaksin ketiga, ya, Dok, ya, booster, ya. Sudah ya. mulai ada booster, ya, gitu. Baik. Nah, Dok, selanjutnya selain vaksin nih, Dok, dan menerapkan 5M dalam keseharian, saran dokter, ada nggak sih yang membantu kita untuk menghindari si virus COVID-19 ini? Ya, jadi tadi ya 5M itu sebenarnya jadi pertahanan pertama kita, ya, untuk mencegah kita terkena dari virus, ya. Vaksin tadi juga sebagai pertahanan yang keduanya. Kalau sampai kita tembus dari yang 5M tadi, ya, kita bisa cepat untuk menetralisir virus. Nah, yang pertama adalah orang ini harus, kita semua masyarakat Indonesia ini harus paham dulu secara baik 5M ini apa, ya. Contohnya misalnya memakai masker. Pakai masker yang baik itu seperti apa, ya? Masker yang baik digunakan itu bagaimana? Nggak jarang, ya, kita temuin misalnya ada orang-orang misalnya pakai masker jenis KN95, ya, atau N95 tapi kebesaran. Jadi logor-logor, ya, maksudnya ya apa ya terlalu kebesaran sehingga akhirnya menciptakan adanya ruang atau space antara masker dan ini. Jelas itu kan tidak efektif. Atau sangat masih banyak kita temukan orang yang masih pakai masker di dagu, ya. Kalau batuk justru maskernya dibuka, terus batuk-batuk baru dipakai lagi. Nah, itu kan konsep menggunakan masker yang baik saja masih belum paham. Ini yang penting nih, ya. Gak usah kita pikir yang jauh-jauh dulu. Pakai masker yang baik itu bagaimana? Kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, ya. Kita mesti tahu, ya, apa saja sih sebetulnya aktivitas yang meningkatkan risiko kita untuk terkena COVID, ya. Betul. Jelas aktivitas yang mengharuskan kita membuka masker di publik, ya, itu pasti akan meningkatkan risiko. Contohnya misalnya makan di ruang yang tertutup, ya, seperti itu, ya. Itu kan atau posisi-posisi pada saat makan atau membuka masker harus berdekatan. Itu kan meningkatkan risiko, ya, itu seperti itu. Kemudian dalam mencuci tangan, ya, cuci tangan yang baik itu seperti apa? Apakah cuman sebentar begini sudah, gitu, atau ya? dengan air saja, gitu. Nah, ya, seperti itu. Kemudian pakai hand sanitizer, mencegah kita jangan sampai pegang mata, mulut, hidung dengan tangan kotor. Nah, 5M ini harus kita pahami dulu dengan baik, lakukan dengan baik. Kalau 5M ini kita lakukan dengan baik, seharusnya sih ini sebagai salah satu usaha kita tidak terkena COVID, ya. Ditambah lagi dengan vaksinasi, ya, ini bukan berarti udah vaksin 5M kita lupakan. Nah, itu suatu statement yang salah. Kan sudah vaksin, tidak usah lagi pakai masker. Tidak seperti itu. Nah, 5M ini justru adalah hal yang membuat kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Kita misalnya mau pergi ke sekolah, pergi kerja, kita mau berinteraksi dengan orang, dengan 5M ini justru kita bisa lakukan. Gitu, ya, gitu. Bukan berarti karena 5M saya nggak bisa ketemu orang, saya tidak bisa melakukan kegiatan, itu tidak seperti itu. Jadi itu dulu saja, dipahami dulu 5M dan lakukan vaksin tadi. Dan yang baru tambahan lain lagi adalah kita maintain atau kita lakukan strategi hidup sehat, itu sih sebetulnya. Jadi ada 3, ya, Dok, ya, patuhi 5M itu, lalu juga vaksin, dan juga yang ketiga tadi kita harus pola hidupnya tetap sehat, ya, dijaga dari dalam juga, ya, Dok. Betul. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya nih, Dok, tentang varian baru Omicron. Oke, Dok, aku pasti kenal banget dong, ya, Dok, sama Omicron, nggak mungkin nggak. Sebetulnya kalau dibilang kenal banget juga enggak juga, ya, kan baru ya Omicron, ya. Jadi kita sama-sama kita cari informasi lah, ya, tentang Omicron, gitu. Oke, kan lagi hype banget nih, ya, Dok.
sekarang diomongin di mana-mana. Boleh dong Dok, kita semua di sini dijelaskan atau kalau dikenalkan jangan bukan di bawah gitu, dikenalkan ya. bukan ya Dok. Mungkin lebih sebenarnya dari mana sih Omicron itu, mungkin pertama kali ditemukannya virus tersebut ada di mana, lalu bagaimana dengan levelnya dibandingkan dengan varian-varian yang sebelumnya. Oke. Jadi untuk varian Omicron sendiri itu varian B11529, dia kan memang pertama kali diidentifikasi di benua Afrika ya. Itu di negara tepatnya di Botswana dan juga di Afrika Selatan, itu di sekitar November-Desember 2021 kemarin ya. Jadi memang baru ya. Kemudian kira-kira bagaimana perbandingan dia dengan varian-varian sebelumnya? Kita ketahui sebelumnya kita ada varian Delta, Beta, Gamma ya. Itu varian-varian yang termasuk kalau di WHO itu istilahnya variant of concern ya. Jadi varian-varian yang memang memiliki impact yang cukup besar di dunia ya gitu. Nah, sebetulnya kalau dari studi-studi awalnya kelihatannya ya, ini masih studi awal ya. Jadi kelihatannya varian Omicron ini kemungkinan besar memang lebih cepat menular dibandingkan varian yang sebelumnya ya. Jadi risiko untuk seseorang yang sudah pernah kena COVID atau seseorang yang sudah pernah tervaksin untuk reinfeksi atau infeksi kembali itu lebih besar. Itu seperti itu. Kemudian studi-studi awalnya juga menunjukkan sepertinya gejalanya tapi tidak seberat yang sebelumnya ya, kemungkinan seperti itu. Tapi balik lagi, ini studi awal, jangan sampai dipakai ini menjadi pegangan. Oh berarti Omicron nih ringan, santai saja, kita berarti tidak kita abai saja dengan prokes ya, itu tidak seperti itu. Tapi seperti awalnya gitu, karena memang ada studi di hewan sendiri, dilihat itu memang ternyata varian Omicron ini lebih banyak dia berkembang biak di saluran nafas, itu dia lebih banyak ya. Mungkin ini cenderung yang menyebabkan dia lebih mudah menularkan. Tapi ternyata kalau di parunya hewan ya, itu studinya di hamster gitu ya, di hewan di parunya tapi tidak berkembang biak dengan banyak. Ini yang memungkinkan menjadi suatu alasan dia mungkin tidak seberat yang sebelumnya ya. Tapi balik lagi, ini semua studi awal ya, kita masih harus ikuti terus nih info bulan depan bagaimana, apakah berubah atau tidak kan ya. Segalanya kan bisa berubah ya kalau pada COVID gitu, dari waktu ke waktu sih seperti itu. Ya karena ini suatu yang baru juga, jadi mungkin penelitiannya masih ada beberapa yang mungkin harus lebih dalam lagi, tapi tetap kita harus waspada walaupun ada uji yang tadi sudah dokter jelaskan. COVID-nya sendiri itu kan berbahaya ya Dok ya, jadi kita tetap harus waspada. Oke, selanjutnya nih Dok, pertanyaan kedua. Semakin banyak orang yang divaksin, maka mungkin akan semakin banyak orang tanpa gejala ya Dok ya. Nah itu karena mereka merasa mungkin seperti flu biasa, karena kan gejalanya memang sama ya Dok ya. Jadinya apabila terkena Omicron, kita harus taunya nanti bagaimana nih Dok? Ada gejala yang berbeda atau sama saja Dok? Ya, basicnya semua varian dari COVID gejalanya, ya dia ada berbagai macam spektrum gejala ya maksudnya ya. Jadi gejalanya kurang lebih hampir sama ya. Batuk, bisa gejala pilek atau hidungnya banyak berair, hidungnya mampet, pusing, demam ya, ada yang mual, ada yang muntah, gejala-gejala seperti itu kurang lebih sih hampir sama. Tapi memang ada studi-studi bilang memang Omicron ini gejalanya kan relatif kelihatan ya lebih ringan. Utamanya dia misalnya hanya nggak enak kayak nyeri-nyeri atau nggak enak badan, pusing misalnya, gejalanya seperti itu. Ada juga yang bilang gejalanya hanya pilek saja misalnya, dan cenderung kalau hilang penciumannya tidak seperti yang varian sebelumnya. Namun ini juga ini ya basicnya sih semuanya sih jenis virus penyebab COVID kurang lebih gejalanya ya di seputar itu. Jadi jangan sampai kalau misalnya oh ini cuman pusing aja nggak mungkin saya kena COVID, ya itu ya nggak juga seperti itu sih. Kalau memang misalnya sebelumnya ada kegiatan-kegiatan yang kita lihat aja dari 2 minggu sebelum timbul gejala, ada kegiatan-kegiatan yang memungkinkan kita untuk terpajan virus, ya tetap sebaiknya kita lakukan pemeriksaan gitu ya. Baik Dok, jadi mungkin kalau untuk mengetahui dia varian Omicron atau bukan, ada penelitian lebih lanjutnya lagi ya Dok? Kalau ingin tahu dia varian Omicron atau tidak, memang dilakukan whole genome sequencing ya gitu ya. Tapi sebetulnya tidak semua lab melakukan hal tersebut ya. Biasanya di
tempat-tempat pusat tertentu ya. Kalau misalnya di rumah sakit rujukan misalnya, atau yang baru pulang dari luar negeri, biasanya sih dilakukan whole genome sequencing supaya mengetahui ini jenis variannya apa gitu. Tapi ya nggak semua orang yang periksa COVID itu pasti dicek jenis variannya sih gitu. Oke. Jadi kita juga memang harus lebih aware lagi, jangan menganggap sepele tentunya ya Dok ya. Baik, selanjutnya bagaimana tingkat kesembuhannya nih Dok? Kalau yang sebelumnya kan biasanya ada tahapan-tahapan gejalanya itu sendiri ya. Jadi di awal merasa seperti demam dulu atau mungkin nyeri-nyeri dulu. Iya. Kalau untuk varian Omicron ini sendiri, apakah Iya. tingkat kesembuhannya lebih cepat mungkin atau sama saja Dok? Sebetulnya balik lagi ya, kalau misalnya varian apapun itu, walaupun misalnya studi awalnya menyatakan sepertinya varian Omicron itu cenderung lebih ringan, Omicron jelas bisa menyebabkan semua spektrum penyakit ya. Tidak bergejala, ringan, gejala sedang, gejala berat, dan kematian itu semua bisa. Dibuktikan sudah ada di dunia sampai kemarin atau beberapa hari lalu sudah ada 115 kematian akibat varian Omicron di dunia ya, yang artinya bukan berarti nggak bisa menyebabkan meninggal juga ya, itu tetap bisa. Tapi tentunya dengan di dunia sudah lebih banyak orang yang divaksin juga ya, dan kelihatannya memang dia cenderung lebih ringan karena di banyak negara terlihat walaupun spiking ya, angka COVID-nya meningkat, angka rawat inapnya tidak separah, maksudnya tidak ikut parah juga seperti waktu yang Delta sebelumnya ya gitu. Jadi sebetulnya dia bisa menyebabkan semua spektrum penyakit sama saja gitu. Oke deh Dok. Terutama pada mereka yang belum pernah vaksin, orang lanjut usia, dan juga yang ada komorbid ya, tetap berisiko untuk berat sih pasti bisa gitu. Oke, jadi untuk penonton yang hadir sore hari ini, kalau memang belum vaksin yuk kita vaksin. Iya. Oke, nah selanjutnya nih Dok, untuk kalau misalkan tadi ada gejalanya kan mirip-mirip ya Dok ya, biar kita tahu mirip banget sama flu kan ya Dok ya, biar kita tahu ini saya terkena COVID atau enggak, karena kan gejalanya mirip-mirip apalagi tadi ya, bisa dibilang ringan ya Dok, bisa aja mungkin masyarakat mengiranya oh ini hanya flu biasa nih gitu. Ya. Jadi kalau yang penting itu ya kita harus jujur pada diri sendiri juga ya. Kalau memang kita dalam karena kadang definisinya orang tidak kemana-mana itu ya, misalnya dia tidak kemana-mana itu juga berbeda gitu. Misalnya kalau saya tanya pasien dalam 2 minggu terakhir Bapak ada keluar, saya nggak kemana-mana Dok gitu. Oh tapi ada keluar kota, ada sih ke Bandung misalnya kayak gitu. Nah itu kan juga jadi bingung ya gitu, karena definisi setiap orang berbeda. Yang penting itu jujur pada diri sendiri. Kira-kira ada tidak ya kegiatan yang membuat kita berisiko untuk terpapar virus ya, seperti itu. Kalau ada gejala flu ya sebetulnya apalagi pandemi seperti ini ya, kemudian juga apalagi dalam posisi sekarang mulai naik lagi kasusnya, akan lebih baik jika langsung dilakukan pemeriksaan swab antigen atau PCR untuk mengetahui statusnya apakah dirinya COVID atau tidak. Kemudian karena pentingnya adalah memang satu, apalagi kan sekarang pemeriksaan swab harga juga sudah semakin turun ya, tidak seperti yang tahun lalu gitu turun kan ya. Sangat jauh ya Dok. Turun jauh sekali ya waktu itu. Dan sangat mudah ya kita untuk mendapatkan pemeriksaan di mana-mana ya gitu. Tidak seperti waktu awal pandemi cari tempat swab saja susah. Sebaiknya lakukan pemeriksaan saja, dan selama kita belum dapat hasil itu baiknya melakukan isolasi mandiri. Kalau memang ternyata terbukti negatif ya kita sudah bisa lebih tenang ya. Pentingnya kenapa? Karena kalau terutama untuk mereka-mereka yang berisiko ya, misalnya orang yang dengan komorbid atau lansia, ataupun orang yang tidak berisiko tapi tinggal dengan orang yang berisiko, kita bisa segera tahu kalau misalnya si A ini misalnya dia COVID, dia bisa langsung mengisolasi diri sehingga dia bisa mencegah orang yang di sekitarnya dia untuk terkena COVID. Kalau terutama apalagi dia misalnya orang yang punya dia misalnya seperti lansia atau orang-orang yang berisiko, kalau dia bisa diketahui COVID seawal mungkin dan bisa dilakukan pengobatan atau dievaluasi oleh dokter sedini mungkin, maka risiko dia untuk jatuh ke berat pun akan lebih kecil. Yang susah itu kan sudah banyak juga pasien yang sudah keburu keluhannya udah lewat 10 hari masih denial, mungkin dia COVID, baru swab setelah lebih dari seminggu, datang ke rumah sakit posisi sudah kondisinya berat, sudah kadar oksigennya sudah rendah. Nah ini si golden period yang kita bisa tangani di awal ini kan kehilangan. Nah betul, itu yang harus kita pikirkan juga gitu ya. Ini yang harus karena
tata laksana seawal mungkin ya, itu akan menurunkan risiko untuk jatuh ke berat tentunya sih gitu. Baik dok, jadi untuk kita semua mungkin harus ada pemeriksaan lebih awal kali ya, dini. Jadi saat gak usah tunggu dulu sampai tunggu mungkin indera penciuman hilang atau gejala-gejala yang lain. Ada sedikit gejala saja kita harus sudah mulai aware, kita bisa langsung cek, benar kata dokter tadi. Sekarang harganya juga sudah mulai turun jauh, sudah bisa kita dapatkan di mana-mana ya dok. Hasilnya juga sekarang mungkin lebih cepat juga dibandingkan yang waktu awal zaman pertama sekali COVID datang itu kan mungkin 2 minggu ya hasil baru ada, atau seminggu. Sekarang 2 jam 3 jam kita bisa dapat hasil ya, kita apalagi yang 3-15 menit kita sudah bisa dapat gitu. Jadi jangan sampai tunggu lama-lama ya dok. Apalagi tadi dokter bilang kita kehilangan dari tenaga medis kehilangan golden. Bilang apa tadi sorry dok? Ya kayak ada golden time-nya ya dia ya gitu untuk tata laksana COVID itu. Kalau sudah keburu jatuh ke berat, kadang kita repot juga untuk mengembalikannya kembali gitu, karena damage yang pada tubuhnya sudah banyak gitu. Oke, sebelum kita lanjut nih dok tentang tema Omicron ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada penonton yang sudah hadir pada sore hari ini, akan ada 5 hadiah menarik nanti dari Rumah Sakit Betsaida. Bisa langsung ajukan pertanyaan di kolom chat Zoom-nya dengan format nama, nomor telepon, ID Instagram, lalu pertanyaannya. Oke, nah kita akan lanjut nih dok ke sesi yang ketiga, Omicron dan juga vaksinasi. Dok, menurut dokter apakah varian ini akan mengganas seperti waktu kita menghadapi varian Delta atau enggak dok? Gimana? Kita harapkan tidak ya, dan pastinya. Kita harapkan tidak, dan memang kalau seharusnya ya dengan kalau kita bicara negara kita kan angka vaksinasinya rata-rata kalau di Indonesia kan orang yang sudah tervaksinasi mungkin penuh sudah lebih dari 50% lah ya gitu kan. Itu ya kita kejar terus ya harapannya tidak akan sampai separah yang sebelumnya ya, karena jelas kalau sudah dilakukan vaksinasi lengkap, apalagi sekarang sudah mulai booster, maka risiko untuk masuk rumah sakit ataupun kematian pun juga kan akan menurun ya. Jadi harusnya tidak seperti itu ya, tapi balik lagi kita tetap waspada ya gitu ya. Namanya ini kita ikuti terus nih perkembangannya gitu ya. Ya, pencegahan mungkin dari pemerintah juga sudah mengeluarkan vaksin yang khusus untuk anak usia mulai 6 mulai 6 tahun ke atas itu. Lalu juga untuk booster sudah dikeluarkan juga oleh pemerintah untuk 18 tahun ke atas. Ini salah satu persiapan untuk kita menghadapi varian-varian baru. Iya, seperti itu ya dok. Oke, buat yang sudah divaksinasi COVID dosis lengkap, 2 kali itu vaksin dosis lengkap ya dok ya? Lengkap 2 kali ya. Benar, perlu nggak sih dok melakukan vaksinasi booster yang ketiga nih? Karena kan ada beberapa jenis vaksin juga ya dok ya? Ya, sebetulnya memang terutama butuh ya, silakan dilakukan booster, terutama pada mereka yang lansia dan juga untuk orang-orang yang mungkin bukan lansia tapi yang punya komorbid. Itu yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan booster. Ya. Kalau misalnya yang lain ya boleh-boleh saja ya, kalau memang ada vaksinnya tersedia ya silahkan saja sih dilakukan booster ya begitu. Karena kenapa sebetulnya lansia dan orang yang dengan penyakit atau orang yang dengan komorbid ini perlu ya, karena sistem imun mereka ini kan sudah berbeda ya, sudah tidak seperti orang yang sehat atau orang yang tanpa komorbid ya, dimana kemampuan sel-sel imunnya itu tidak sebaik itu lagi ya, maka dia perlu pertahanan tambahan sih dari antibodi itu untuk bisa melindungi dari sakit COVID derajat berat. Jadi itu yang terutama diprioritaskan. Tapi basicnya kalau memang sudah ada vaksinnya ya silahkan saja, untuk yang 18 tahun ke atas bisa dilakukan gitu. Jadi kita perlu pokoknya intinya ya, boleh silahkan saja perlu gitu ya. Dan boleh pastinya. Oke dok, sedikit lagi kan kita akan mulai kegiatan tatap muka nih dok, offline di sekolah. Di Stella Maris juga kita akan menghadapi offline school, yaitu mau menuju ke normal lagi nih dok, karena kan sekarang new normal sudah mau menuju ke normal lagi seperti sebelum pandemi. Apakah menurut dokter nih wajib murid yang sekolah untuk mendapatkan vaksinasi?
Kalau kita lihat dari anjuran Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, memang sebetulnya sih kita semua ya tenaga kesehatan pastinya sangat mendukung ya untuk sekolah mulai pertemuan tatap muka untuk bisa mengoptimalkan lah ya edukasi kepada anak-anak sekolah. Dan tapi kalau memang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri memang disarankan yang melakukan pertemuan tatap muka secara full adalah anak-anak yang memang sudah dilakukan vaksinasi lengkap. Jadi kan SD ke atas ya, usia 6 tahun ke atas itu seperti itu. Nah, kalau mau dilakukan pertemuan tatap muka ya jelas saja itu bisa dilakukan. Namun ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya. Betul. Satu, semua memang orang yang guru-guru ataupun juga semua staf yang ada di rumah sakit harus sudah tervaksinasi secara penuh ya. Itu yang penting. Jadi kalau ada yang tidak tervaksinasi ya mungkin sekolah bisa atur apakah mereka kerja bagian administrasi saja atau mereka kerja di rumah, itu seperti itu. Kemudian mungkin yang kurang dibahas nih sama pemerintah juga, mereka kan lihatnya dari segi vaksinasi. Yang penting itu adalah kelasnya juga sendiri. Betul, ya. Dok. Kelasnya ini memungkinkan nggak gitu untuk dilakukan protokol kesehatan dengan baik ya. Protokol kesehatan yang betul adalah kan jarak antar orang itu paling tidak di atas 1 meter, harusnya 1,8 meter ya, itu yang paling bagus antar anak dan segala macam ya gitu. Nah kemudian memungkinkan nggak untuk ruangannya misalnya ventilasinya bagus ya, misalnya terbuka ada jendelanya bagian kaca sana, bagian dengan atau pintu di sini bisa dibuka supaya aliran udaranya baik ya. Betul. Itu memungkinkan atau tidak. Nah yang sayangnya kan mungkin masih banyak sekolah yang tidak memungkinkan ya dari segi kelasnya. Kemudian penting juga prinsip bahwa sekolah itu dimulai juga dengan dimana anak-anak itu harus tetap pakai masker di sekolah. Itu prinsipnya. Jadi tidak ada ceritanya makan siang bersama di kelas. Nah itu kan yang sedih juga ya kalau lihat di berita-berita atau mungkin kita lihat unggahan-unggahan di media sosial, dimana gurunya oke kita makan snack di kelas, kemudian makan siang di kelas, itu kan tidak sesuai dengan prinsip protokol kesehatan seperti itu. Nah kemudian masih juga ada banyak guru-gurunya sendiri ya, apakah itu guru TK atau guru SD yang tidak pakai masker dengan baik, taruh di dagu. Nah, atau misalnya biar jelas ngomongnya coba maskernya dibuka, itu kan tidak sesuai dengan prinsip itu. Nah, nah hal-hal ini yang tidak boleh. Kalau ini tidak bisa ya tidak bisa dilakukan PTM karena akan berisiko ya untuk semua yang ada di situ sebetulnya. Tapi kalau sekolah itu dia mampu untuk bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan sebetulnya pasti bisa diatur, ya why not, ya dilakukan saja kalau begitu. Baik. Jadi tracingnya juga kan kalau ada yang sampai sakit bagaimana, itu seperti itu kan gitu. Sebenarnya banyak ya dok ya. Sebenarnya persiapan untuk offline school sendiri PR-nya masih banyak juga ya dok. Iya. Sebenarnya ada beberapa peraturan sih memang yang diturunkan langsung dari pemerintah seperti syarat-syarat untuk membuka sekolah, namun sangat disayangkan beberapa syarat itu mungkin ada beberapa sekolah yang belum bisa memenuhi syarat tersebut. Lalu juga pengawasan dok, terutama pengawasan dan juga edukasi terhadap orang tua muridnya itu sendiri mungkin, lalu juga dengan guru-gurunya yang masih kurang. Mungkin para orang tua murid sudah baca berita juga kan, sudah mulai berapa sekolah nih di Jakarta yang sudah mulai harus close karena terdeteksi positif, ada yang bahkan sudah terdeteksi Omikron ya, ada yang positif ya gurunya kah, muridnya sudah mulai ditutup. Nah ini kan sebagai pertanda nih kita mesti hati-hati ya gitu. Nah kalau ada anak yang bergejala, ini juga kadang ada fenomena yang sedih juga, misalnya kalau anak-anak yang masih kecil kalau ada gejala tidak usah di swab, kasihan. Nah anak-anak, nah ini kan suatu statement atau suatu kondisi yang salah sebetulnya gitu ya. Kalau memang anak bergejala ya lakukan swab gitu ya. Misalnya kasihan anaknya nanti sakit hidungnya, lo justru kasihan kalau kita tidak bisa mendiagnosis anak itu dengan betul. Benar, itu kan kalau ya anaknya kalau langsung membaik sendiri atau dia tidak menularkan orang lain, anak kan juga ada risiko untuk mengalami badai sitokin hingga meninggal kan juga ada. Kasihan dong justru kalau dia tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk diobati karena alasan kasihan di swab. Di negara seperti Singapura kan juga mereka kan PTM ya, melakukan PTM ya, anak SD, TK gitu PTM. Ketika ada terdiagnosis COVID di sekolahnya kan tutup. Nah itu kan setiap hari anaknya harus swab.
Betul. Ya melaporkan seperti itu kan tidak apa-apa ya, luar biasa sih mereka sampai setiap hari, ya kasihan juga, tapi ya nggak apa-apa, itu kan satu cara ya supaya kita bisa terus menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Harus ada kompromis gitu, kalau mau kegiatan kita jalan ini yang harus kompromisnya harus seperti ini, itu ya begitu gitu. Iya, jadi memang harus dikembalikan lagi kepada sekolah masing-masing ya dok. Kita Betul. harus aware juga dan pastinya kalau untuk sekolah kita harus mengedukasi orang tua, semua guru-guru maupun juga staf di sekolah itu sendiri pastinya harus menjaga dan juga sama-sama untuk menjalankan protokol-protokol yang sudah ada, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah dok, untuk selanjutnya nih dok, pertanyaan yang terakhir mungkin, bagaimana tingkat penularan Omikron terhadap anak-anak usia sekolah? Apakah lebih menular atau sama saja dengan orang dewasa? Mungkin apa bedanya dok kalau di Omikron di anak-anak bisa lebih cepat nggak nih, kalau atau mungkin dewasa dan juga lanjut usia bagaimana dok? Ya sebetulnya sih sama saja ya, intinya memang kalau Omikron itu memang kecenderungan dia lebih gampang menular, baik itu pada anak, pada dewasa ya atau pada usia manapun, itu ya kurang lebih sama Ya dok ya, tergantung mungkin bagaimana prokesnya itu. Anak ya tetap bisa menularkan ya gitu ya, kalau anaknya baik-baik saja tapi di rumah ada kakek neneknya misalnya ya, belum tentu kakek neneknya baik-baik saja begitu gitu. Oke, baik, kita mungkin akan masuk ke sesi Q&A yang tentunya nanti akan ada hadiah dari Rumah Sakit Betsaida. Kita ke pertanyaan yang pertama, mungkin kita lihat dulu. Wah, sudah banyak sekali pertanyaan tentang untuk Zoom hari ini ya. Kita coba ke pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaannya agak kurang geser, mohon maaf. Kita kesulitan untuk melihat. Wah, banyak sekali ya dok yang sudah masuk. Oke, pertanyaan yang pertama ini terlalu besar pertanyaannya sekarang. Oke, nah ini mungkin sudah cukup. Dari salah satu peserta dengan Pak Bintang, setelah vaksin kedua hari Selasa kemarin atau mungkin semalam anak saya demam. Vaksinnya menggunakan vaksin Sinovac. Sementara pada vaksin pertama bulan lalu anak saya tidak mengalami dampak apa-apa nih dok. Nah, suhu tertingginya hingga 37,9 di malam hari. Demam, pusing, penglihatan berkunang-kunang, namun selera makan tetap baik dan minum cukup. Hari ini hari ketiga, suhu masih belum normal. Izin sekolah 1 hari karena tidak memungkinkan untuk masuk ya. Nah, penanganan awal perawatan rumah selain paracetamol, vitamin, kompres, makanan bernutrisi dan istirahat yang cukup. Mau tanya dok, apakah hal ini termasuk dampak yang perlu dikhawatirkan setelah melakukan vaksinasi kedua? Lalu dengan kondisi anak seperti ini, apakah papanya yang lagi di luar kota ya harus antisipasi khawatir virus Omikron yang sedang naik di Jakarta? Perlu dihindari dahulu dok? Ya, sebetulnya vaksin ya, apapun itu jenis vaksinnya, setelah vaksin baik itu bisa terjadi pada vaksin pertama ataupun vaksin kedua, memang bisa terjadi efek samping setelah vaksin ya. Efek sampingnya biasanya berupa nyeri di tempat suntikan, demam, pusing ya, itu adalah atau mungkin agak nggak enak badannya sakit-sakit, itu adalah suatu respons yang awal, respons yang normal ya, yang wajar pada orang yang telah divaksin. Biasanya dia akan menghilang kurang lebih 2-3 hari, maksimal di 5 hari. Namun apabila misalnya dia demamnya kok misalnya tinggi sekali, kemudian cenderung tidak membaik lewat hari ketiga, tidak ada salahnya untuk melakukan pemeriksaan lain ya, misalnya dibawa ke dokter untuk diperiksa, karena mungkin saja ada terjadi suatu yang istilahnya koinsiden, ada suatu kejadian yang bersamaan dengan berdekatan dengan vaksin kedua. Misalnya jangan-jangan mungkin dia demam berdarah misalnya kan, ternyata deketan nih dengan maksudnya
Vaksin. dia terpapar virus demam berdarah berdekatan dengan vaksin ya, jadi timbul gejala yang lain, atau mungkin ada penyakit yang lainnya, ada infeksi di tempat lain, atau kalau tadi misalnya ayahnya, nah saya agak kurang paham tadi, ayahnya dari luar kota ya, dari Jakarta, saya nggak tahu apakah mungkin sempat ketemu dengan ayahnya yang habis dari luar kota. Kalau memang ada sempat ketemu dengan ayah yang dari luar kota, tidak ada salahnya itu dilakukan pemeriksaan juga, apa jangan-jangan anak ini mungkin terkena COVID ya, dari ayahnya misalnya seperti itu. Kalau misalnya tadi belum ketemu dengan ayahnya, ya sebaiknya memang anaknya dilakukan pemeriksaan dulu, atau ayahnya yang dari luar kota ya lakukan pemeriksaan dulu sebelum bertemu dengan anaknya, lebih aman seperti itu. Nah, koinsiden ini kan dia mungkin terjadi, jadi kalau memang orang tuanya khawatir ya tidak ada salahnya untuk memeriksakan anaknya, kira-kira apakah ada hal lain yang mungkin koinsiden tadi yang terjadi gitu. Baik, jadi memang harus dicek dulu ya dok ya. Iya. Pemeriksaan dini. Nah, selanjutnya dok, ada pertanyaan dari Rati. Vaksin booster atau vaksin dosis ketiga itu apakah wajib? Tadi diusahakan harus ya dok ya. Apakah vaksin ketiga harus sama dengan vaksin dosis pertama atau kedua? Vaksin apa yang paling efektif untuk Omikron ini? Oke, tadi yang sebaiknya dilakukan booster itu adalah lansia dan orang ada yang komorbid ya. Sebetulnya kalau pemerintah kita kan memberikan aturan ya 18 tahun ke atas sudah bisa mendapatkan booster ya. Jadi tadi kalau lansia dan lansia dan punya komorbid, tolong memang dilakukan booster karena basicnya imunitas mereka sudah turun, mereka butuh bantuan tambahan untuk bisa melindungi dirinya lebih baik ya, gitu, untuk mencegah sakit berat akibat dari COVID. Kalau untuk yang lainnya, kalau memang ada ya kenapa tidak sih, silahkan saja, walaupun ya sebetulnya kalau untuk orang yang muda sehat-sehat saja ya sebetulnya 2 kali vaksin cukup, tapi ya kalau ada ya kenapa tidak. Betul. Lebih baik sih dilakukan saja. Kemudian apakah vaksin ketiga harus sama dengan vaksin 1-2? Itu kita ada istilahnya ya, ada yang boosternya homolog dan boosternya heterolog. Kalau homolog itu artinya boosternya sama dengan vaksin 1-2-nya. Kemudian ada juga heterolog di mana vaksin boosternya berbeda dengan vaksin 1-2. Nah, sebetulnya kalau dari studi-studi yang sudah dilakukan melihat perbandingan ya antara boosternya yang homolog dengan heterolog, kelihatannya yang heterolog, yang artinya boosternya berbeda dengan vaksin 1-2, kelihatannya menghasilkan antibodinya lebih tinggi. Protektifnya kelihatannya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia ada boosternya dia berbeda, jadi dia pada orang tersebut yang mendapatkan booster yang berbeda itu dia akan timbul jenis antibodi dan juga sel-sel imun yang lebih beragam, gitu. Betul. Jadi lebih protektif gitu terhadap asalnya berbagai macam varian ya, kasarnya gitu. Itu seperti itu. Nah, waktu awal sekali booster diumumkan ya oleh pemerintah kan, kemarin ya ada yang sifatnya homolog ya, yang sama. Kemudian nggak lama diganti kan ya. Jadinya kan vaksin yang 1-2-nya, misalnya saya ambil contoh 1-2-nya Sinovac, akhirnya di booster dengan Pfizer atau AZ. Saya kira itu adalah suatu keputusan yang sangat baik ya dari pemerintah kita untuk membooster orang dengan jenis vaksin yang berbeda. Harapannya bisa lebih terlindungi lagi gitu. Tapi kalau memang ternyata misalnya dapatnya sama ya tidak apa-apa juga, nggak apa-apa juga. Tapi kalau sesuai dengan aturan sekarang pemerintah, ini suatu keputusan yang menurut saya sangat baik ya, seperti itu. Lalu vaksin apa yang paling efektif untuk Omikron? Nah, sebetulnya yang paling tepat untuk varian Omikron ya, ataupun varian-varian yang baru ini, itu bukan booster vaksin tapi pemerataan vaksin. Sebetulnya gitu lebih ya. Ke pemerataan vaksin. Nah, lebih ke pemerataan vaksin ya. Di Indonesia mungkin lansia masih banyak ya yang belum divaksin ya. Ada sebetulnya kan mungkin kalau kita pernah dengar, mungkin di sekitar kita sudah ada nih orang-orang yang sebelum mulai booster ya, sebetulnya udah ada orang yang dapat booster duluan ya gitu ya. Misalnya ada sisa-sisa vaksin di berbagai tempat kesehatan, daripada nggak ada yang pakai ya, daripada expired, akhirnya ya sudah, kalau ada yang mau booster seperti itu. Nah, ini kan juga sayangnya masih banyak misalnya lansia yang belum divaksin ya. Apakah itu karena vaksin hesitancy ya kayak nggak mau divaksin, nah atau itu. Nah, ini yang justru kelompok-kelompok yang rentan ini, yang tempat di mana virus ini akan bermutasi menjadi varian yang baru. Ini kan juga kenapa kok varian yang baru tuh banyak sekali yang asalnya dari Afrika. Benua Afrika itu kan angka vaksinasinya sangat rendah. Ya, sangat rendah. Kalau ini tidak ditopang ya,
tidak dibantu, ya justru dari tempat-tempat yang tidak tervaksin ini akan terbentuk varian-varian baru bermutasi ya, Dok. Iya, apalagi kalau di Afrika sendiri kita tahu kan banyak yang imunitasnya turun, HIV-nya tinggi di Afrika. Kemudian orang malnutrisi kan juga banyak. Ya, Dok. Betul. Belum lagi vaksin di sana susah. Sudah lebih susah, lebih mahal lagi dibandingkan orang di Eropa atau di Amerika. Kan kasihan sekali ya. Disinilah tempat akhirnya varian baru akan muncul. Jadi yang paling tepat itu diratakan vaksinnya gitu ya, supaya semua nih seluruh dunia tervaksinasinya itu bagus ya. Ada negara yang sudah kayak Chili misalnya 90% lebih sudah tervaksinasi gitu ya. Tapi ada negara yang misalnya baru nggak sampai 20% baru tervaksinasi. Ini yang susahnya nih begini. Kalau untuk penelitian kira-kira vaksin apa yang paling efektif untuk Omicron ini kita belum tahu. Belum tahu karena basicnya kelihatannya memang vaksin itu semua ada penurunan ya efektivitas terhadap varian-varian yang makin baru. Dan itu mau vaksinnya apapun ya itu adalah suatu hal yang memang yang memang ekspektasinya akan seperti itu. Vaksin semua dibuat ya pada awalnya kan menggunakan contoh virus yang awal, yang saat itu original ya, virus ya yang betul. waktu dulu ya gitu. Dengan adanya semakin bermutasi virusnya, ada yang baru lagi, otomatis kan antibodi yang dihasilkan makin agak kurang kenal nih dengan yang varian baru. Jadi itu suatu hal yang wajar, makin lama makin menurun kemungkinan untuk efektivitasnya. Tapi balik lagi, efektivitas vaksin tidak hanya dilihat dari segi antibodi ya. Ada jenis sistem imun lain itu yang dia akan tetap ada untuk bisa menjaga kita untuk terkena sakit gitu ya. Tidak hanya antibodi saja gitu. Baik deh, Dok. Wah, jelas banget nih, Dok. Jadi lebih ngerti lagi loh tentang fungsi si vaksin tersebut dan juga ada faktor-faktor lain sebenarnya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Juli. Dokter, apabila ternyata kita terpapar virus Omicron ini, berdasarkan tes PCR apakah bisa diobati di rumah tanpa harus ke dokter? Di vitamin apa saja yang harus dikonsumsi? Terima kasih sebelumnya, Dok. Ya, basicnya kalau semua orang dia terdiagnosis COVID ya akan lebih baik kalau ada berkonsultasi juga dengan dokter. Apakah itu lewat telekonsultasi atau misalnya bisa bertemu langsung, itu silahkan ya. Karena apakah misalnya bisa dilakukan perawatan di rumah, jelas bisa. Kalau untuk kondisi-kondisi yang ringan, asalkan si pasien ini juga dia nurut ya, nggak pergi kemana-mana, dia mau isolasi di rumah, kemudian di rumah juga memungkinkan dia untuk isolasi ya, misalnya kamarnya ada sendiri atau seperti itu silakan bisa saja dilakukan di rumah. Kalau memang kondisinya dia ternyata memang ringan ya, pertama dia harus tahu dulu bagaimana untuk mengobservasi dirinya sendiri ya. Lakukan cek kadar oksigen di rumah, hitung nadi, hitung pernafasan. Kalau ada alat tensi, lakukan pemeriksaan tensi setiap hari ya. Jadi kita bisa tahu dari hari ke hari ini kondisi kita bagaimana. Kalau ada terjadi penurunan kadar oksigen, misalnya kita bisa segera ke rumah sakit ya. Kemudian kalau obat, saya susah juga ya untuk bilang ini obatnya apa, karena kadang tergantung juga dari pasien ya, derajat beratnya, kemudian dia apakah punya penyakit ginjal, punya penyakit hati dan yang lainnya, yaitu kita saya nggak bisa generalkan ya. Tapi kalau mau suplementasi dengan multivitamin, silahkan ya, yang ada vitamin C-nya, vitamin D-nya, vitamin zinc-nya, itu kan dia membantu untuk untuk mengoptimalkan imunitas kita. Itu minum yang cukup ya, itu silahkan itu dilakukan di rumah. Tapi ya sebaiknya sama ada pemantauan dari dokter atau puskesmas terdekat sih. Baik, jadi kita kembalikan juga ke ahlinya dan juga kita juga harus tahu keadaan kita sendiri ya. Baik, kita selanjutnya nih ke pertanyaan dari Vita. Dokter, Ya. mengapa vaksin influenza saat ini di beberapa rumah sakit diwajibkan untuk anak balita dan atau untuk anak yang belum bisa mendapatkan vaksin COVID? Bukankah jenis virus influenza tidak sama dengan COVID? Dan menurut dokter, anak yang pernah saya tanyakan di tahun yang lalu diinfokan vaksin influenza ini tidak terlalu dibutuhkan untuk orang Indonesia. Nah, ini benar sih, Dok. Kebetulan aku juga punya anak usia yang memang belum bisa melakukan vaksin. Iya. Itu di tahun dia masih mungkin sebelum ada pandemi ini sempat ada info kalau untuk vaksin influenza ini tidak diwajibkan untuk anak-anak usia itu dan tidak terlalu dibutuhkan karena iklim di Indonesia memang seperti itu katanya. Nah, apakah kalau untuk yang sekarang jadi diwajibkan dan apa hubungannya, Dok?
Sebetulnya memang kalau dari dulu kan memang ada vaksin yang betul-betul wajib, ada vaksin yang disarankan ya, gitu Betul. kan? Ya, Eh, ya sebaiknya sih memang kalau memungkinkan ya semuanya kita lakukan vaksinasi untuk memberikan proteksi yang lengkap untuk anak kita. Dan yang memang sangat ditekankan juga adalah jangan sampai pandemi COVID membuat anak jadi terlambat vaksinasi, itu dulu yang pertama ya. Karena takut ke rumah sakit, karena apa? Jadi anak tidak mendapatkan vaksinasi. Itu adalah hal yang tidak tepat ya. Anak tetap harus mendapatkan vaksinasi sesuai waktu yang disarankan oleh dokter anak dan juga lengkap ya. Kenapa sekarang lebih ditekankan ayo ya lebih lengkap lagi, karena anak ini kan misalnya memang influenza dengan COVID jelas itu adalah virus yang berbeda. Vaksin COVID tidak akan bisa memberikan proteksi terhadap influenza. Vaksin influenza tidak akan bisa memberikan proteksi terhadap COVID ya. Itu kan memang berbeda. Namun kalau misalnya seseorang itu dia kena COVID, mungkin saja dia bisa berbarengan dengan influenza. Itu bisa. Dan itu akan menambah berat sakit. Atau misalnya yang ramai juga sekarang kan mulai orang tua nih mulai lebih gencar lagi orang vaksin pneumonia ya, misalnya ya untuk vaksin infeksi paru. Itu juga sekarang karena COVID ini mulai ramai lagi. Mereka tidak memberikan proteksi silang, tapi orang yang kena COVID itu dia bisa juga mengalami infeksi pneumonia akibat bakteri misalnya, yang akan memperberat penyakit. Nah ini yang kita hindari. Jadi hal-hal yang memungkinkan COVID yang makin berat kalau misalnya terjadi bersamaan itu kita bisa atasi dengan vaksin yang lainnya. Jadi ya oleh karena itu ya sebaiknya memang kalau memang bisa kita melengkapi vaksin yang memang dianjurkan, yang tidak wajib ya lakukan saja untuk proteksi maksimal untuk anak kita. Jadi yang sudah ada boleh lah ya kita bukan kita coba tapi kita lakukan vaksin tersebut untuk mengurangi resiko-resiko yang ada ya dok ya lebih tepatnya. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Madia. Kapan kita bisa berdamai dengan COVID-19 seperti kita berdamai dengan influenza yang pernah menjadi pandemik pada tahun 1918? Kapan nih dok? Oke. Pertanyaannya. Kalau ditanya kapan ya semua kita tidak tahu pasti dan juga tergantung pada masyarakat dunia juga sebetulnya. Selama memang kita masih dalam status pandemi ya, belum dalam status endemi, maka ya vaksinasi tadi protokol kesehatan dulu tadi 5M tetap harus dijalankan ya. Balik lagi 5M itu tidak membuat kita jadi tidak bisa ngapa-ngapain ya. 5M itu justru adalah hal yang membuat kita bisa melakukan aktivitas. Kita bisa sekolah, kita bisa kerja, mau misalnya ke supermarket atau jalan-jalan misalnya ke mana itu bisa asalkan 5M dengan baik tadi ya. 5M dengan baik tadi kita jalankan. Itu begitu. Jadi sementara untuk damainya dengan COVID ya dengan cara seperti itu. Vaksinasi lengkapi ya, vaksinasi COVID ini diratakan di seluruh dunia supaya tidak ada lagi varian-varian baru yang nanti makin menurunkan efektivitas vaksin, menyebabkan reinfeksi. Itu yang harus dicegah. Jadi kapannya ya semua ya tergantung dari kita sendiri juga gitu ya gitu. Oke, jadi yuk kita bareng-bareng kita udahin gitu kan pandemi ini, kita sama-sama peduli dengan diri kita sendiri, lalu juga kepada lingkungan juga ya dok, pemerintah juga semoga lebih bisa menjaga kita juga dengan memberikan vaksin-vaksin booster dan juga yang lainnya. Semoga kita bisa keluar dari pandemi ini. Nah oke nih dok, sekarang kita sudah ada di tahap terakhir, kita sudah mau selesai. Setelah pertanyaan terakhir tadi sudah kita harus tahu nih gejala-gejala apa yang harus diwaspadai, apalagi Omikron tadi juga ternyata gejalanya sangat mirip dan bisa dibilang ringan. Jadi kita mungkin ya, karena kita tidak peduli dan merasa itu biasa aja, jadinya kita tidak terlalu aware, malah bisa membahayakan orang lain ya dok ya. Jadi kita memang harus dimulai dari kita sendiri dan kenalin gejala-gejalanya. Terima kasih banyak loh dok atas waktunya. Sama-sama, ya. Jadi untuk selanjutnya kita harus menjaga kesehatan, dan juga untuk peserta yang menonton sampai pada sore hari ini, tadi sudah ada pemenangnya ya. Jadi sudah ada pemenangnya langsung, ada 5 pemenang untuk pertanyaan terbaik yang mendapatkan giveaway pada hari ini, yaitu Bapak atau Ibu Bintang, Juli, Vita, Madia, dan juga Rati. Selamat ya mendapatkan hadiah dari Betsaida. Nanti akan ada tim dari Stella Maris yang akan menghubungi untuk menginformasikan pengambilan hadiahnya di mana dan oleh siapa.
Oke, podcast hari ini telah selesai nih dok, sudah berakhir. Ya. Nantikan podcast tema talk selanjutnya pada hari Jumat 21 Januari yang mengulik tentang nanti beauty. Jadi berbeda, hari ini tentang kesehatan, minggu depan kita akan pindah ke tema beauty. Follow Instagram kita di stellamaris.sch untuk info terbaru tentunya. Jadi nggak akan ketinggalan podcast-podcast selanjutnya. See you on the next podcast.